Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Trotoar merupakan sarana umum yang disediakan bagi pejalan kaki. Namun belakangan fungsionalitasnya menjadi perhatian. Ketika para pengguna sepeda motor mengambil hak pejalan kaki dengan cara kerap melintas di atas pedestrian. Tak hanya itu, trotoar juga kerap dijadikan lapak bagi pedagang untuk berjualan. Bahkan bisa dikatakan hampir di setiap wilayah ibu kota yang memiliki trotoar, ada saja pedagang yang berjualan. Selain tak punya lapak pasti, trotoar merupakan tempat strategis untuk berjualan. Mahalnya harga sewa di pasar pun menjadi alasan para pedagang ini memilih untuk berjualan di trotoar meski sadar mengambil hak pejalan kaki. Ini sampai berjualan di atas trotoar ya Pak ya? Iya, di atas trotoar. Ini juga dibilang aman nggak aman ya. Kadang-kadang kalau lagi ada penertiban ya model ini sudah dirapihin, di belakang dirapihin biar nggak kelihatan kumuh gitu. Dalam kita nggak punya tempat. Iya. Soalnya pengunjungnya nggak ada. Cuma buang kita ngontrak. Segini kan sistemnya CMS. Pakai nggak hak milik. Jadi kalau kita dagangnya sepi nggak kebayar CMS sama listriknya. Makanya banyak yang lari keluar. Orang lebih suka belanja di luar daripada di dalam paling adanya toko emas doang. Jalan panjang mewujudkan trotoar ideal untuk pejalan kaki nampaknya memang tak mudah. Meski sebagian trotoar di ibu kota sudah terlihat cantik, tapi ternyata tak sedikit juga yang masih buruk rupa. Terlebih masih ada orang-orang yang tak bertanggung jawab yang memanfaatkan trotoar tidak sesuai dengan fungsinya. Perlu kesadaran masyarakat dan peran serta pemerintah untuk mengembalikan hak-hak pejalan kaki di jalan. Jangan sampai ada korban terlebih dulu, baru semua pihak sadar pentingnya mengutamakan hak bagi pejalan kaki. Dari Jakarta, Rizky Nur Muhammad, Metro TV. Trotoar seharusnya kan menjadi hak bagi para pejalan kaki agar terjamin keamanan dan keselamatannya di tengah hiruk-pikuk kendaraan. Tapi di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, pemirsa, ada trotoar yang beralih fungsi sebagai tempat parkir dan tempat berjualan makanan. Hal ini pun membuat hak pejalan kaki tidak terpenuhi. Kita simak liputan dari rekan Reno Reksa dan juru kamera Alan Indra berikut ini. Provinsi DKI Jakarta adalah ibu kota negara Indonesia sampai dengan saat ini, sebuah kota metropolitan nomor 1 di Indonesia yang seharusnya wajahnya, kecantikan wajah dari wilayah ini menjadi trendsetter begitu ya bagi wilayah-wilayah lain. Tetapi menjadi satu hal yang memiriskan ketika ada kawasan pedestrian atau tempat bagi para pejalan kaki atau yang akrab di telinga kita disebut sebagai trotoar, ini justru beralih fungsi. Saya berada di kawasan Tanah Abang, Jakarta, pemirsa, di mana trotoar ini, pedestrian ini beralih fungsi menjadi apa? Yang pertama menjadi tempat parkir. Ini sangat disayangkan. Dan karena yang menjadi saya mengatakan ini sangat disayangkan adalah karena memang kalau kita melihat di sini, ini ada jalur atau trek yang bisa dikhususkan bagi para difabel untuk melintas. Tetapi ini tidak bisa digunakan, tidak bisa dimanfaatkan karena tertutupi oleh kendaraan-kendaraan yang parkir di sini. Kemudian di sisi lain ada juga para pedagang dan juga para masyarakat yang makan di tempat seperti itu. Sehingga hal-hal ini, kondisi-kondisi ini membuat kondisi pedestrian atau trotoar yang seharusnya digunakan, dimanfaatkan semaksimal mungkin bagi para pejalan kaki, ini beralih fungsi. Dari yang lebarnya kurang lebih, kalau saya hitung ini lebarnya kurang lebih 5 sampai dengan 6 meter yang bisa dilewati bagi para pejalan kaki untuk melintas hanyalah 1 sampai dengan 1,5 meter lagi. Nah, yang menjadi miris pemirsa, tidak jauh dari titik ini, di ujung sana itu ada mobil Satpol PP. Ada mobil Satpol PP, ada petugas yang berjaga di situ, tetapi tidak menertibkan kawasan pedestrian yang seharusnya ini digunakan untuk bagi para pejalan kaki. Apakah muncul suatu pertanyaan? Apakah memang kawasan ini sudah dimaklumi pedestriannya beralih fungsi menjadi tempat parkir dan tempat berjualan makanan? Atau seperti apa? Ini yang harus dijawab oleh Pemprov DKI Jakarta, melakukan penataan semaksimal mungkin sehingga fungsi pedestrian, fungsi trotoar ini bisa dikembalikan ke semula. Dari DKI Jakarta, Reno Reksa, Alan Indra, Metro TV. Hak pejalan kaki sudah diatur dalam undang-undang. Sanksinya pun cukup jelas bagi para pelanggar. Nah, seperti apa sih aturan yang mengatur
hak-hak bagi pejalan kaki. Saya akan memaparkannya melalui infografis berikut ini. Pemirsa, tahukah Anda trotoar milik pejalan kaki? Seharusnya sudah tahu dong ya, tapi kenapa? Masih ada saja, masih banyak mereka yang melanggar, terutama dari pedagang kaki lima dan juga pengendara sepeda motor. Nah, kita akan lihat aturannya apa saja sih yang diatur dalam undang-undang terkait dengan hak-hak bagi para pejalan kaki. Ada pasal 131 ayat 1 Undang-Undang nomor 22 tahun 2009 tentang lalu lintas dan angkutan jalan. Jadi pejalan kaki ini berhak atas ketersediaan fasilitas pendukung berupa trotoar, kemudian juga lampu tanda jalan. Nah, ini lampu merah penyeberangan ini ditujukan untuk para pejalan kaki yang ingin menyeberang. Kemudian juga penyeberangan atau zebra cross jelas juga ditujukan untuk para pejalan kaki. Oleh karena itu, negara wajib memastikan dan memenuhi hak-hak bagi para pejalan kaki, yakni tersedianya fasilitas pendukung dan juga dapat melindungi serta memastikan tidak terlanggarnya hak-hak dari para pejalan kaki oleh pihak lain. Nah, kita akan lihat peraturan yang mengatur dan melindungi kepentingan dari pejalan kaki dalam infografis berikutnya. Larangan bagi siapapun demi kepentingan pejalan kaki ini tertuang dalam pasal 28 ayat 2 Undang-Undang LLAJ. Dan di mana ini menyebutkan bahwa siapapun yang melakukan perbuatan yang mengakibatkan gangguan pada fungsi perlengkapan jalan ini akan dikenakan sanksi karena fungsi perlengkapan jalan sudah diatur untuk pejalan kaki, untuk kaum difabel dan juga mereka yang mengendarai sepeda. Nah, apabila kita melihat negara maju seperti Australia contohnya, hak pejalan kaki sangat dihargai dan tidak dilanggar oleh pengguna kendaraan bermotor. Di setiap trotoar dan penyeberangan dipasang tanda yang bertuliskan give way to pedestrians. Ini terlihat pejalan kaki begitu nyaman dengan trotoar yang memadai dan juga penyeberangan yang aman. Lantas di Indonesia, apa ancaman hukuman bagi pelanggar pejalan kaki? Kita akan simak bersama. Ancaman hukumannya bagi pelanggar yakni ada 3 ketentuannya. Yang pertama, jika menyebabkan gangguan pada fasilitas pejalan kaki. Ya, jadi ada pedagang kaki lima misalkan yang berdagang di trotoar. Nah, ini ada kenakan pasalnya yaitu pasal 275 ayat 1 Undang-Undang LLAJ di mana ada pidana 1 bulan penjara dengan denda sebesar Rp250.000. Kemudian yang kedua, jika menyebabkan kerusakan dan atau gangguan fungsi perlengkapan jalan, semisal para pengendara roda 2 atau sepeda motor yang sering melintas di trotoar yang ditujukan untuk pejalan kaki, kemudian jalanannya rusak. Nah, ini juga bisa dikenakan pasal 274 ayat 2 Undang-Undang LLAJ, di mana hukuman pidananya 1 tahun penjara dengan denda berupa maksimal Rp24 juta. Kita lihat lagi untuk yang ketiga, ketentuannya jika menyebabkan kerusakan pada fasilitas pejalan kaki. Ada pasal 275 ayat 2 Undang-Undang LLAJ dengan pidana 2 tahun penjara dan denda Rp50 juta. Lalu seperti apa sih trotoar yang dikatakan ideal bagi para pejalan kaki? Yuk kita simak bersama trotoar yang ideal dalam infografis berikutnya, yakni memenuhi unsur yang pertama, zona pinggir bangunan sebagai ruang perpanjangan bangunan. Kemudian ada juga nih mengikuti garis zona pejalan kaki. Anda bisa lihat di mana ketentuannya dikatakan trotoar yang ideal jika memenuhi lebar trotoar 5-7 kaki di permukiman dan 8-12 kaki di pusat kota. Ada lagi terkait zona furniture jalan ya, di mana garis biru ini menggambarkan zona furniture jalan dengan fasilitas lampu, bangku, tiang listrik, pot dan juga parkir sepeda yang harus memadai. Dan terakhir meliputi zona tambahan lainnya yakni disediakan untuk parkir, parklet dan juga jalur sepeda. Tentu perlu adanya kesadaran dari masyarakat dan juga peran serta pemerintah untuk mengembalikan hak-hak dari para pejalan kaki di jalan. Selain itu, pembenahan dan pengawasan juga perlu terus dilakukan karena pejalan kaki adalah bagian pengguna lalu lintas jalan yang berhak atas pelayanan publik yang baik.